Upaya yang dilakukan guru agar dapat memotivasi siswa adalah 1. Metode brainstorming. Brainstorming merupakan bentuk dari pengembangan metode diskusi. Metode brainstorming merupakan suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Tujuan brainstorming untuk membuat kumpulan pendapat, informasi, pengalaman semua peserta yang sama atau berbeda, dan hasilnya kemudian dijadikan peta informasi atau peta gagasan untuk menjadi pembelajaran bersama. Hasil belajar yang diharapkan ialah agar anggota kelompok belajar menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan rasa percaya diri sendiri dalam mengembangkan ide-ide yang ditemukan yang dianggap benar. Langkah-langkah yang dapat diikuti oleh seorang guru dalam menggunakan metode brainstorming yaitu 1. Guru membagi siswa dalam beberapa kelompok. Setelah siswa terbagi dalam kelompok, kemudian tiap kelompok menentukan ketua kelompok. Yang kedua, memberi informasi dan motivasi. Pada tahap ini, guru menjelaskan masalah yang akan dibahas, kemudian mengajak siswa agar aktif dalam pemberian tanggapan. Yang ketiga, siswa diajak memberikan saran atau tanggapan sebanyak-banyaknya. Tidak diperkenankan mengkritik atau mengeluarkan perkataan yang menyakitkan terhadap ide yang dikemukakan peserta lain. Yang keempat, penilaian kembali ide satu persatu. Yang kelima, ide yang hampir sama kemungkinan dapat disatukan. Ide yang belum jelas perlu ditanyakan kepada peserta yang bersangkutan. Yang keenam, mana ide yang akan dipilih bisa dilakukan pengambilan keputusan dengan pemufakatan atau suara terbanyak atau istilah voting. Yang ketujuh, pengambilan kesimpulan dan alternatif. Kedelapan, terakhir siswa ditugasi untuk mempresentasikan hasil dari penerapan brainstorming secara berkelompok. Metode ini bertujuan untuk memberikan macam-macam cara pembelajaran agar peserta didik tidak mudah bosan saat pembelajaran dimulai dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Juga menggunakan metode brainstorming yang nantinya metode ini akan melatih jiwa kepemimpinan dalam diri peserta didik. Metode ice breaking. Metode ice breaking adalah suatu kegiatan atau permainan yang dilakukan pada awal pertemuan atau sesi untuk membantu memecah kebekuan atau kecanggungan antara peserta didik, serta membangun interaksi dan komunikasi yang lebih baik di antara mereka. Ice breaking bertujuan untuk memecah kebekuan yang ada selama kegiatan itu berlangsung. Kebekuan di sini maksudnya adalah situasi yang merasa tidak mengenakan seperti membosankan dan kelelahan bagi siswa. Adapun menurut Syam Mahfud, ice breaking adalah suatu aktivitas kecil dalam suatu acara yang bertujuan agar peserta didik mengenal peserta lainnya dan merasa nyaman berada di lingkungannya. Kegiatan ice breaking ini biasanya akan dipimpin oleh satu orang atau beberapa orang dan pesertanya perlu mengikuti instruksi dari pemimpin tersebut. Pemimpin tersebut bisa saja seorang guru wali kelas ketika mengajar. Nah, adapun contoh dari ice breaking yang pertama yaitu yel-yel. Contoh ice breaking yang pertama ini adalah dengan menggunakan yel-yel. Coba guru menciptakan suatu yel-yel untuk membuat suatu kelompok jadi lebih semangat. Jangan lupa melakukannya dengan kelompok dan riang gembira. Dan yang kedua, sambung kata. Permainan sambung kata ini akan menguji kecepatan berpikir dan juga melatih konsentrasi peserta. Permainan ini memerlukan seseorang instruktur untuk menunjuk salah seorang untuk mengatakan suatu kata secara acak. Lalu, peserta selanjutnya akan mengeluarkan kata yang berhubungan dengan kata sebelumnya secara cepat. Dan yang ketiga ada tebak gambar.
Permainan ice breaking seru yang satu ini dimainkan secara berkelompok untuk melatih kerja sama tim. Instruktur akan menunjukkan satu buah gambar kepada orang pertama, lalu orang pertama bertugas untuk menggambarnya dengan waktu singkat dan berlanjut sampai orang terakhir bertugas menebak gambar apa yang dimaksud. Yang keempat, tebak lagu. Permainan yang satu ini juga nggak kalah serunya dengan permainan yang lain. Sebagai instruktur, guru bisa menunjuk seseorang untuk menyanyikan sebuah lagu, lalu peserta bertugas untuk menebaknya. Selanjutnya yang nomor 5, ingat kata. Permainan yang satu ini akan terasa sangat sulit karena kata yang perlu diingat akan semakin banyak. Misalnya, orang pertama menyebutkan kata saya, lalu orang kedua menyebutkan kata saya membeli, lalu orang ketiga melanjutkannya saya membeli sepatu. Dan terus dilanjutkan sampai ada peserta yang gagal mengingat kata yang sudah disebut sebelumnya. Yang keenam, bernyanyi. Kegiatan ini juga bisa dilakukan sebagai pemilihan ice breaking seru. Guru bisa meminta seluruh peserta untuk bernyanyi bersama-sama secara riang gembira. Yang ketujuh, menyampaikan lelucon. Selain dengan yel-yel, permainan atau bernyanyi, lelucon yang kamu sampaikan atau guru sampaikan juga bisa saja mencairkan suasana. Cobalah membuat lelucon yang relate dengan peserta sehingga kemungkinan peserta untuk tertawa jadi semakin besar. Metode global adalah metode mengajar yang umumnya dilakukan pada pengajaran membaca dan menulis dengan permulaan, yakni siswa atau peserta didik dikenalkan dengan bahasa secara utuh dan siswa kemudian diminta untuk menyalinnya. Menurut Satrio tahun 2011, metode global yaitu metode kalimat, proses pembelajaran MMP atau metode membaca permulaan yang memperlihatkan melalui proses diawali dengan penyajian beberapa kalimat yang dimaksud. Contoh penerapan metode global ini misalnya guru menunjukkan gambar yang ada di sekitar siswa dan siswa diminta untuk menuliskannya ke buku dan membaca tulisannya dengan seksama. Penilaian yang dilakukan adalah saat siswa membaca dan menulis benda yang ia lihat tadi. Tujuan dilakukannya metode global ini untuk memberikan aktivitas pada siswa untuk meningkatkan keterampilan dengan mendeskripsikan dan mengungkapkan apa yang ia terima atau ia lihat dengan bahasanya sendiri. Ciri-ciri dari metode ini yaitu menggunakan pendekatan bahasa yang terstruktur dan sesuai dengan pengalaman siswa. Peran orang tua terhadap peserta didik. Yang pertama, orang tua berperan sebagai pembimbing. Orang tua membantu dalam menyelesaikan tugas sekolah anak, serta membimbing anak memberikan penjelasan materi pelajaran jika anak kurang paham. Orang tua juga menyediakan kebutuhan perlengkapan sekolah dan kebutuhan belajar anak. Yang kedua, berperan sebagai motivator. Adanya dorongan dari orang tua menjadikan anak lebih bersemangat dalam mengerjakan sesuatu aktivitas dan tugas-tugas. Anak ingin menjadi lebih unggul dan mampu memperoleh hasil yang maksimal. Motivasi juga sebagai salah satu pengarah untuk anak. Anak diarahkan untuk lebih fokus saat melakukan aktivitas belajar. Yang ketiga, orang tua berperan sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator adalah memenuhi fasilitas belajar agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Orang tua sebagai fasilitator saat pembelajaran sebagai pembimbing anak. Peran orang tua sebagai pembimbing anak dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Handayani tahun 2021, peran orang tua sebagai fasilitator adalah memenuhi fasilitas belajar agar proses belajar dapat berjalan dengan lancar. Peran orang tua meningkatkan prestasi belajar siswa, yaitu mengenal dan membantu kesulitan belajar, memberikan perhatian,
menyediakan sarana atau alat untuk belajar, dan mengatur waktu belajar anak. Metode outing class itu adalah metode yang gurunya itu menerapkan proses pembelajaran di luar kelas. Nah, proses pembelajaran di luar kelas itu bisa melakukan studi tour, bisa melakukan pembelajaran di lingkungan. Nah, pembelajaran di lingkungan itu banyak. Kita bisa ke kebun binatang, ke museum, atau kita bisa mengamati. Kalau misalnya kita ke kebun teh, kita bisa mengamati daun-daunnya. Nah, di sini metode outing kelas itu sama dengan metode tadi wisata. Karena metode outing kelas itu di mana guru akan menerapkan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan di luar kelas. Nah, di luar kelas itu siswa akan menampilkan keaktifannya dan kekreatifannya. Nah, untuk manfaat dalam metode outing kelas ini dapat menerapkan proses pembelajaran yang menarik. Siswa dapat mengamati, misalnya saya suruh mengamati daun kan banyak jenisnya, atau saya suruh mengamati hewan kan juga banyak jenisnya di sekitaran sekolah. Nah, atau lagi saya suruh untuk menuliskan bagian-bagian tumbuhan. Jadi pertama-tama akan saya suruh dulu amati tumbuhannya. Lalu di dalam langkah-langkah penerapannya, yang pertama saya akan ajak anak keluar kelas. Nah, setelah saya ajak anak keluar kelas, saya akan membentuk seluruh siswa itu untuk membentuk bulat. Jadi sebelum saya membagi kelompok, saya akan menjelaskan dulu bahwa kalau siswa tersebut akan mengamati sesuatu dan akan dibagi dengan beberapa orang. Setelah saya bagi beberapa orang, siswa tersebut akan membaca buku yang sesuai materi. Setelah membaca buku, saya akan menjelaskan materi-materinya. Saya akan menyuruh siswa untuk mengamati. Misalnya saya ambil contoh bagian tumbuhan tadi. Bagian tumbuhan tadi akan saya suruh siswa untuk mengamatinya, dan itu termasuk dalam metode diskusi. Jadi setelah mengamati, mereka akan melakukan metode diskusi. Jadi setelah dibagi kelompok, mereka melakukan metode diskusi. Setelah itu akan ada hasil pengamatannya. Jadi saya akan beri lembar hasil pengamatan. Nah, di situ siswa akan menjawab pertanyaan per kelompok. Nah, setelah siswa menjawab pertanyaannya, setelah mengamati, siswa akan menuliskannya di hasil laporan ini yang telah saya buat. Nah, tapi dalam mengamatinya dilaksanakan secara kelompok. Nah, di sini ada contohnya ya. Di sini ada contohnya, misalnya buah. Buah itu berfungsi yaitu menjadi tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Nah, siswa akan disuruh mencari fungsi dari buah, tetapi siswa harus juga mencari dari panahnya ini menunjukkan kemana. Dan misalnya dia ini menunjukkan ke daun. Nah, fungsi daun itu apa? Siswa akan mengisi yang bagian warna biru ini diisi, dan bagian kalau warna putih. Nah, setelah diisi, saya akan menyuruh siswa untuk mempresentasikannya di depan teman-temannya. Nah, setelah itu saya akan memberi penilaian di sini untuk semua kelompok. Setelah saya beri penilaian, akan saya ambil 3 terbaik yang mendapatkan nilai bagus dan saya beri hadiah. Nah, setelah saya beri hadiah, untuk teman-teman yang lain yang nilainya bagus tapi mereka yang lebih bagus mendapat hadiah, tapi teman-teman yang lain yang mendapatkan nilai yang kurang, sebenarnya sudah bagus sih, tapi ada yang lebih bagus lagi, saya akan beri dukungan dan motivasi untuk mereka agar mereka itu menjadi lebih semangat belajar lagi dan lebih giat lagi. Baik, sekian dari penjelasan tentang metode outing class.